Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku ya, saya Rin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk yang sakit, aku doakan ya semoga segera sembuh. Dan untuk kita yang sehat, semangat selalu beraktivitasnya ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku mau share kegiatan lagi, yaitu food preparation dari belanja mingguan aku di video sebelumnya. Pokoknya total belanjaan aku itu sekitar 130.000 ya teman-teman. Tapi ini tuh karena aku udah ada stok juga di kulkas, kayak sosis, ikan asin kemarin tuh masih ada, sama aku juga udah beli lele setengah kilo ya buat Dede Faren. Nah ini langsung aku mau food prep untuk bahan makanan aku. Untuk inspirasi meal plan-nya teman-teman bisa tonton video aku yang sebelum ini ya. Di situ udah lengkap banget, ada inspirasi menu sehari-hari aku untuk 6 hari dan ada juga list belanjaan aku, habisnya totalnya Rp127.000. Oke, alhamdulillah untuk protein hewaninya ada ayam, ini udah selesai aku bersihin ya teman-teman. Lanjut aku bersihin ceker karena pas di tukang ayam potong itu aku kayak kepikiran pengen beli ceker juga, takutnya ayam tuh kurang gitu ya. Karena kan aku mau bikin soto, gulai ayam dan sop ayam. Nanti jadi bisa aku mix gitu ya pakai ceker kalau ada ceker. Nah ini tuh cekernya aku beli Rp5.000 aja karena Pak suami tuh nggak terlalu suka gitu ya, makanya aku beli 5.000 aja. Tapi ini juga udah dapat banyak sih ya menurut aku. Nah tadi tuh kukunya ini belum dipotong-potongin gitu ya teman-teman sama tukang ayamnya. Biasanya tuh udah bersih aku beli, tapi yang jaganya itu lagi beda orang gitu ya teman-teman. Jadi nggak dibersihin dan aku juga baru ngeh pas udah sampai rumah ternyata kukunya itu belum dipotong-potong. Jadi ya udah aku potong-potong sendiri aja untuk kukunya ini. Sambil sapa teman-teman semua lagi pada ngapain nih nonton video aku, semoga kalian nontonnya enjoy ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali menemukan channel aku, perkenalkan ya, aku Sherin, seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang hidup di daerah Cikande, Serang, Banten. Salam kenal ya semuanya. Jadi vlog ini berisi tentang kegiatan sehari-hari aku aja sebagai IRT, kayak masak, belanja, atau bebersih rumah. Ada juga beberapa vlog budgeting dan jalan-jalan gitu ya teman-teman. Bantu support channel aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel aku bisa terus maju dan berkembang. Oke, tak terasa ini cekernya udah selesai ya, aku potong-potong untuk bagian kukunya. Langsung aku masukin aja ke wadah. Dan ini tuh aku mau taruh kulkas dulu karena habis ini aku mau langsung food prep untuk bagian sayurannya ya teman-teman. Nah ini dia sayurannya ya teman-teman. Ini tuh udah beberapa saat gitu ya dari tadi bongkar-bongkar. Jadi udah agak layu gitu untuk kangkung dan beberapa sayuran lainnya. Oke, langsung aja ini aku potong ya. Untuk tempenya aku potong jadi 3 bagian karena kan rencana aku mau bikin di 3 hari pertama. Dan ini tuh ternyata wadahnya nggak cukup ya kalau aku pakai 1, jadi aku ambil lagi 1 buat wadah tempe ini. Padahal sayang banget ya teman-teman, itu masih luas banget yang satunya, tapi ya udah nggak apa-apa, aku taruh kayak gini aja. Lanjut ini untuk kangkungnya aku iris kayak gini dulu setiap aku mau potong ya teman-teman. Jadi akarnya itu aku langsung buang kayak gitu. Ini tuh kangkungnya udah layu karena sempet aku tinggal gitu ya habis bongkar-bongkar belanjaan tuh. Karena di tengah perjalanan aku food prep ini, Dede Faren tuh ternyata udah bangun ya dari tidur siangnya. Dan ini pas aku tag video ini tuh dia ada di samping aku gitu ya teman-teman. Jadi sambil ngerecokin gitu, makanya aku tag videonya ala kadarnya aja, sedapatnya aja gitu ya teman-teman untuk pengambilan gambarnya. Oh iya, aku tuh pernah lihat di beberapa vlog teman-teman ada yang kangkungnya tuh sampai di buka gitu ya teman-teman batangnya, katanya takut ada ulet gitu. Tapi kalau aku nggak tahu kenapa, mendingan kayak gini aja ya karena cepet. Dan aku rasa tuh kalau dibuka satu-satu itu lama banget dan menyita waktu ya. Kalau teman-teman tim yang mana nih untuk petik kangkung? Apakah ada yang tim belah
batang juga, atau sama kayak aku petik-petik aja seperti ini, boleh ya kita coret-coret dan sharing-sharing di kolom komentar. Untuk kangkung sendiri ini aku rencananya mau bikin untuk tumis kangkung dan pecel ya teman-teman, karena aku tuh nggak tahu kenapa kalau pecel aku lebih enak pakai kangkung ya. Nanti pecelnya itu aku rencana mau pakai kangkung aku rebus ya, atau aku kukus, kayaknya direbus aja ya teman-teman. Nanti kangkungnya aku rebus, terus kacang panjang juga sama kol gitu ya, terus tinggal bikin sambal kacangnya deh. Oke, alhamdulillah untuk kangkung sudah selesai. Ini lanjut aku mau kupas-kupas wortel, karena menurut aku wortel itu lebih awet kalau kita kupas dulu ya sebelum simpan ke dalam kulkas. Kalau teman-teman gimana nih cara nyimpen wortelnya? Boleh ya sharing-sharing di komen biar aku tuh jadi makin tahu gitu ya, makin luas wawasan aku dan pengetahuan aku tentang food preparation ini. Karena sejujurnya aku juga masih belajar. Aku tuh sering banget ya lihat vlog-vlog yang di TikTok, di IG gitu, orang-orang yang food prep dan gimana cara mereka menyimpan bahan makanannya. Dan aku sedikit mendapat informasi, jadi kalau wortel itu harus dikupas gitu ya teman-teman, dan dari pengalaman aku juga lumayan ya, jadi awet, bisa tahan sampai 5 harian gitu. Nah lanjut, ini untuk kacang panjangnya aku mau petik-petikin aja, tapi ala kadarnya aja gitu ya teman-teman, karena wadahnya itu enggak ada yang besar lagi, yang besarnya tuh tadi udah kepake buat kangkung sama apa tadi ya, satu tempe gitu ya. Jadi ini aku petik-petikin kayak gini untuk kacang panjangnya. Untuk kacang panjangnya rencana aku mau bikin untuk pecel ya, nanti aku rebus gitu. Mungkin sisa-sisaannya nanti aku mau bikin sayur aja, mungkin sayur bening atau sayur lodeh gitu ya teman-teman. Pokoknya dipakein kacang panjang, karena nggak mungkin semuanya ini dipakein untuk pecel. Seperti biasa untuk sayuran ini nggak aku alasin tisu, karena alhamdulillah setelah dari pengalaman aku gitu ya, tanpa dialasin tisu juga untuk sayuran ini awet ya teman-teman, sampai 1 mingguan gitu. Cuma kalau lebih dari 2 minggu sih kayaknya udah gimana ya, udah layu-layu gitulah ya. Makanya aku tuh untuk food prep selalu stok untuk per minggu aja, karena takutnya juga kelamaan di kulkas itu busuk. Nah ini untuk togenya aku simpan seperti ini aja. Aku sempat lihat ya ada beberapa yang simpan toge ini direndam pakai air, cuma aku belum pernah coba, karena menurut aku dengan seperti ini aja, yang penting wadahnya itu kedap udara, itu udah awet ya teman-teman. Sekitar 5 hari atau 6 hari gitu masih segar sih menurut aku. Mungkin teman-teman ada yang punya tips untuk simpan toge biar bertahan lebih lama, karena jujur aku tuh kalau beli toge tuh kayak awet banget ya teman-teman, karena aku sendiri tuh tipe yang nggak terlalu suka sama toge. Jadi ini karena pengen bikin pecel aja kan ya, jadi aku beli toge. Di hari-hari biasa tuh aku nggak ada ya beli sayur toge kayak gini. Nah ini seperti biasa untuk daun bawang dan seledrinya aku satukan aja kayak gini. Untuk menyimpanannya aku taruh di freezer, dan dari pengalaman aku juga ini tuh bisa awet sampai 2 mingguan gitu ya teman-teman, karena kan freezer itu dingin. Jadi si daun bawang dan seledrinya itu masih seger banget. Oke, alhamdulillah ini udah ada beberapa yang udah aku masukin ke wadah-wadah food prep. Nah ini lanjut untuk kolnya aku taruh kayak gini aja. Aku taruh terpisah dengan wortelnya ya, karena wadahnya nggak cukup ya teman-teman, wadah kolnya itu kecil. Lanjut seperti biasa untuk tahu coklat aku simpan seperti ini, kemudian aku rendam menggunakan air bersih. Ini tuh kalau beli di tukang sayur segini doang ya, goceng dapatnya. Beda di food prep aku yang minggu sebelumnya, aku tuh beli di pasar dapatnya tuh banyak banget ya teman-teman. Tapi di sini tuh cuma satu wadah kayak gini aja, satu wadah datar. Kalau di pasar itu dapatnya sekitar satu wadah muncung gitu. Nah ini ada kentang, bihun, dan kacang tanah. Aku taruh di suhu ruang aja, nggak akan aku masukkan kulkas ya teman-teman.
Karena aku tuh pernah baca di mana gitu ya, katanya kentang itu tidak boleh masuk kulkas. Apa bener? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan informasi tentang kentang, boleh ya coret-coret di kolom komentar, biar kita yang baca komentar kalian itu jadi tahu gimana cara menyimpan kentang. Nah, di samping tempe itu ada timun satu ya, bekas di food prep aku minggu sebelumnya. Oke, alhamdulillah ini food preparation aku sudah selesai. Ada tempe, tahu, ceker, ayam, kol, kacang panjang, kangkung, wortel, toge, dan kerupuk. Ada bihun, ada juga kacang tanah. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai. Ini tuh sebenarnya untuk ayam tadi aku ambil lagi ya di kulkas karena kan mau dipoto ya teman-teman biar cantik. Jadi aku ambil dulu di freezer. Oke, langsung aja ini aku tutup-tutupin untuk wadah-wadahannya. Dan sudah siap aku masukin ke kulkas. Itu tuh wortelnya udah acak-acakan banget karena udah dipotong-potong ya tadi sama Dede Faren, kayak udah dibuat mainan gitu. Yang penting anteng karena aku lagi food prep ya teman-teman. Karena kalau nggak di food prep itu pengalaman aku, kalau disimpan di dalam kreseknya aja gitu langsung masukin ke kulkas itu 2 hari aja udah kayak busuk ya, apalagi ada daun bawang. 1 hari aja tuh kayak udah lembek banget, udah berair kayak gitu loh. Nah, ini untuk tahunya aku rendam menggunakan air bersih seperti biasa biar awet ya teman-teman, biar rasanya itu tidak berubah. Pokoknya food prep kali ini tuh rempong banget karena ditemenin Dede Faren, katanya mau bantuin tapi ya kayak gitu ya, namanya bocil ini ngerecokin banget. Nah, ini tuh aku lagi cari cara ya teman-teman buat nutup kolnya, ternyata nggak bisa ditutup, jadi nanti aku potong-potong lagi biar bisa masuk ke wadahnya. Nah, itu ada kerupuk ya, nggak tahu kenapa aku tuh sukanya kerupuk yang warna orange gini ya teman-teman daripada yang warna-warni putih gitu, putih yang di listnya warna-warni. Aku kurang suka, aku lebih suka yang ini karena buat lauk makan tuh kayaknya enak banget ya. Oke, lanjut aja, ini aku masukin ke kulkas ya untuk semua bahan makanan. Nah, itu di freezer aku tuh ada daun salam, serai, ada lele juga, terus ada kunyit, jahe, dan bumbu dapur lainnya. Itu tuh udah hampir 3 minggu ya teman-teman, tapi masih seger banget. Aku cek itu serai, daun salam, bener-bener deh belajar food prep ini sangat amat bermanfaat banget dan bisa membuat kita tahu ya, dan tentunya bisa mengirit juga uang belanja. Karena aku dulu tuh biasanya setiap minggu selalu beli bumbu dapur karena aku belum tahu cara penyimpanannya, dan setelah tahu tuh kayak menghemat uang belanja banget. Aku terakhir beli itu di pasar ya teman-teman untuk bumbu dapurnya, dan masih awet ya, udah sekitar 2 mingguan lebih. Nah, ini ada stok aku yang kemarin, ikan teri sama ikan rebon aku satuin aja. Terus ini ada sosis juga, aku taruh di freezer. Oke teman-teman, alhamdulillah ya food prep aku sudah selesai. Ini ada cabai merah ya, cabai setan merah. Aku kemarin kan belinya setengah kilo, jadi nggak aku beli lagi. Dan itu ada tomat juga dari stok yang kemarin. Oke, tidak terasa udah di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan aku mau mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Akhir video aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.